Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sore hari ini kita akan mulai membahas pembahasan yang sangat amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ini menentukan kemudian baik dan buruknya akibat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kita bahwasanya masalah ini adalah sebuah masalah penting dan penentu amalan seorang hamba. Di mana dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam badan ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka badan itu juga akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila hal tersebut, yaitu segumpal daging tersebut itu jelek, buruk, maka badan pun akan ikut jelek dan buruk. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut itu adalah hati. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hati ini ibarat raja bagi badan. Di mana badan ini akan ikut apa perintah dari sang raja, yaitu dari hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya apabila hati seseorang itu baik, maka badan juga baik. Boleh jadi badan dalam makna konkret ataupun badan di sini dalam makna amalan perbuatan hamba. Maka apabila hati, yaitu jantung hamba itu baik, sehat, maka badan seorang hamba ini pun akan sehat pula. Sebaliknya apabila jantung hamba ini sakit, rusak, mungkin katupnya tidak sempurna, maka badan pun akan terpengaruh dengan rusaknya jantung hamba. Dan qalb di sini juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang abstrak, yaitu hati manusia. Yang hati ini berpengaruh kepada amalan hamba, maka Nabi katakan apabila hati ini baik, maka amalan pun akan baik. Apabila hati ini buruk, maka amalan pun akan buruk. Maka baik dan buruknya amalan hamba itu adalah cermin dari apa yang ada dalam hati seseorang. Maka apabila seseorang ini senantiasa melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah cerminan bahwasanya hatinya adalah hati yang buruk. Namun ketika seorang hamba ini berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menanamkan benih-benih kebaikan dan menjaga lisannya, menjaga tangannya untuk tidak kemudian menyakiti orang lain, maka amalan hamba yang seperti ini merupakan cerminan bahwasanya apa yang ada dalam hatinya itu adalah sesuatu yang baik. Hatinya adalah hati yang sehat, hati yang baik. Maka tidak mungkin antara amalan dengan hati itu tidak ada keterkaitannya. Pasti ada keterkaitan yang erat. Maka tidaklah tepat apabila mengatakan yang penting hatinya baik, kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita jumpai masyarakat mengatakan demikian. Saya mungkin sholatnya bolong-bolong,
Cuman kan saya tidak merasani orang baik. Yang penting kan hatinya baik. Maka kita katakan apabila hati Anda baik, maka amalan Anda juga akan baik. Dan berkaitan dengan masalah ibadah, maka ibadah kita lakukan ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita juga menjaga hubungan kita dengan makhluk. Maka apabila Anda lebih mementingkan hubungan Anda dengan makhluk dan menelantarkan hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda telah melanggar hak terbesar, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila seorang hamba ini hatinya baik, maka dia akan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak meremehkan ibadah apapun itu. Baik ibadah yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah ataupun ibadah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, tidak akan pernah diremehkan dan tidak akan pernah berat sebelah. Namun ketika seorang hamba hatinya adalah hati yang rusak, hati yang sakit, maka hubungan dengan Allah pun akan rusak. Apalagi hubungan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini pun tidak Allah berkahi. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu adalah ibarat raja bagi badan. Semuanya ini dikontrol oleh hati. Namun hati manusia ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala boleh jadi bolak-balikkan hati hamba sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sesungguhnya hati Bani Adam itu adalah di antara dua jari di antara jemarinya Ar-Rahman. Qallibu kaifa yasha, di mana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi di satu waktu hati ini adalah hati yang tinggi tingkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di waktu yang lain boleh jadi karena pengaruh maksiat, pengaruh dosa yang dilakukan oleh hamba, kemudian keimanan dalam hati seseorang itu kemudian menurun, bahkan mungkin menurun drastis atau bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya kullu bani Adam khata', yang namanya semua anak keturunan Adam itu adalah sangat amat mungkin untuk kemudian mudah berbuat salah, mudah untuk kemudian terjerumus ke dalam dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dia senantiasa segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya makhluk ini tidak sempurna. Tidak senantiasa hati manusia dan tidak senantiasa jiwa manusia itu di atas keadaan yang baik. Boleh jadi hatinya adalah hati yang sakit, jiwa yang sakit, yang mana apabila sakit ini tidak disembuhkan, maka akan berlarut-larut hingga menjadi lebih parah hingga menjadi hati yang mati. Namun ketika hati ini pemiliknya itu gampang merespon dan senantiasa memperhatikan keadaannya, maka ada dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia terjerumus dalam dosa lagi, maka dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjerumus lagi dalam dosa, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus seperti ini, maka hati yang mungkin sempat terperciki oleh noda hitam, ataupun mungkin sempat kemudian noda hitamnya ini semakin banyak, namun senantiasa pemiliknya kemudian bersihkan noda ini
dari noda-noda hitam tersebut dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah keadaan manusia setiap harinya. Maka Allah Subhanahu wa taala uji hamba dengan dosa. Sekali sebagaimana perkataan Imam Muhammad At-Tamimi di mana beliau mengatakan wa idza adznaba astaghfara. Di antara kunci keberhasilan dan keberuntungan seorang hamba di dunia yang ini merupakan bekal untuk mencapai kesuksesan akhirat adalah di antaranya wa idza adznaba istaghfara. Apabila dia berdosa maka kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersihkan hatinya, dia bersihkan jiwanya dari dosanya dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita ketahui beliau pernah menyampaikan bahwasanya sesungguhnya diriku yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap harinya beristighfar 100 kali atau lebih dari 100 kali. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita dengan sebuah amalan yang ini merupakan amalan yang sangat amat ampuh untuk kemudian mensucikan hati seseorang, membersihkan jiwa seseorang, yaitu dengan setidaknya setiap harinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi katakan jumlah yang banyak, bahkan Nabi beristighfar sampai 100 kali. Maka ini menunjukkan kepada kita adanya perhatian besar yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap hati kita, terhadap jiwa kita masing-masing. Dan sungguh celakalah dan sungguh merugilah bagi orang yang setiap harinya tidak pernah memperhatikan kondisi hati dan jiwanya. Dia biarkan kondisi dan hatinya terombang-ambing dalam hawa nafsunya. Tidak pernah kemudian dia teliti, tidak pernah kemudian dia muhasabah tentang amalan dalam setiap harinya. Apakah dia telah melakukan kewajiban-kewajibannya ataukah dia terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah dia maksimal untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut ataukah bahkan menambah banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kemudian dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba melalaikan muhasabah terhadap dirinya sendiri, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan hisabnya nanti kelak di hari akhirat. Namun ketika seorang hamba dia melatih dirinya untuk senantiasa memuhasabah, menghitung-hitung, menimbang-nimbang amalan soleh dan amalan buruknya setiap hari. Dia ingat-ingat dan dia list ketaatan dan kewajiban apa saja yang harusnya dia laksanakan di hari itu, sudahkah terlaksana? Amalan sunnah apa yang dia targetkan dan sudah berapa persen terlaksana? Kemudian pelanggaran-pelanggaran apa yang dia lakukan berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mungkin berupa melakukan hal-hal yang ini tidak bermanfaat baik bagi dunia ataupun akhiratnya. Kemudian ditimbang-timbang sendiri kira-kira mana yang lebih berat timbangannya. Apakah lebih berat timbangan amal solehnya pada hari tersebut ataukah amal buruknya pada hari tersebut. Maka seorang hamba itu akan memahami kualitas dirinya sendiri. Dia tidak akan kemudian ujub karena dia mengetahui dengan senantiasa menghitung-hitung dan membandingkan antara amal soleh dengan dosanya yang dia lakukan setiap harinya. Sudahkah pantas dia mendapatkan sebagai status orang yang soleh? Sudahkah pantas orang itu kemudian memujinya sebagai orang alim, sebagai orang yang ahlul masjid dan yang lainnya? Sedangkan di sisi yang lain dia senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka materi tentang tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, pensucian jiwa,
Pembersihan hati kita dari dosa-dosa setiap harinya, ini adalah sebuah hal yang penting. Sebagaimana yang kami sampaikan sebagai pendahuluan yang barusan kami sampaikan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita akan coba membahas satu kitab yang berjudul Manhajul Anbiya fi Tazkiyatin Nufus, metode para nabi dalam pensucian jiwa, yang semoga dengan pembahasan ini kita akan menjadi melek dan berada di atas ilmu sehingga kita bisa mentazkiyah diri kita dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga secara umum telah diteladankan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Karena banyak di zaman kita ini muncul metode-metode pensucian jiwa yang macam-macam. Satu metode dianggap ini bisa menyebabkan ketenangan hati. Misalkan apa dulu ya, ada ESQ apa ya? ESQ, emosional, spiritual apa? Quotient apa ya? Kemudian ini dikumpulkan, kemudian ada motivator yang menyampaikan ceramahnya. Kemudian diingatkan tentang dosa-dosa, ingat ibumu, ingat bapakmu, ya. Kemudian yang hadir itu pada nangis semua. Setelah itu acara selesai, sudah selesai. Nah, ini kemudian dianggap sebagai emotional quotient, ya, kecerdasan emosional yang membuat hati ini lebih tenang, lebih mendekatkan diri kepada pencipta dan yang lainnya. Metode demikian dulu di zaman saya. Kan saya dulu ketika awal-awal kuliah wajib untuk ikut ini. Kemudian ada juga untuk menenangkan jiwa ataupun hati itu ada yang kemudian bermeditasi di suatu tempat, kemudian dengan gerakan-gerakan tertentu ataupun mungkin dengan diiringi alunan-alunan tertentu yang diklaim ini bisa menenangkan jiwa. Dan yang lainnya. Bahkan sebagian orang dalam rangka untuk menenangkan jiwanya, ini sukanya rihlah ke sana, rihlah ke sini. Piknik ke sana, piknik ke sini. Alasannya adalah untuk refreshing. Tapi ternyata sembari rihlah ini banyak sekali pelanggaran syariat, ya, sholat wajib ditelantarkan dan yang lainnya dan lainnya. Yang hakikatnya ini dia tidak mendapatkan hati yang suci, malah menambah dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah apabila kita mempelajari bagaimanakah metode para nabi, terutama nabi kita Muhammad SAW untuk kemudian kita bisa tenang hatinya. Hati kita yang tadinya merasa gundah gulana, khawatir terhadap masa depan, gara-gara dosa yang kemudian banyak kita lakukan, ini kemudian bisa kita sucikan, bisa kita bersihkan, sehingga hati kita adalah menjadi qalbun yang salim, hati yang selamat dari berbagai macam noda kesyirikan dan juga bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beribadah dengan hati yang khusyuk, kemudian membuahkan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang kemudian disampaikan dan penciptaan dan kesempurnaan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada jiwa tersebut jalan kefajiran untuknya dan jalan ketakwaan untuknya. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntunglah bagi orang yang dia senantiasa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugilah dan sungguh celakalah bagi orang yang dia mengotori jiwanya. Maka dalam ayat yang mulia ini di surat As-Sams ayat 7 hingga 10, di surat As-Sams ayat 7 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu dengan jiwa manusia.
Dan Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di satu waktu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu wal asr, demi masa. Di waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari wasyamsi. Di waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha wad duha. Di waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam wal lail. Dan sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dari makhluk-makhluknya ini biasanya menunjukkan tentang agungnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan jiwa manusia. Wa nafsi wa nafsin, dan demi jiwa. Itu demi jiwa manusia. Maka jiwa manusia, hati manusia, roh manusia itu adalah sebuah hal yang gaib. Suatu hal yang tidak bisa dilihat dengan mata. Yang sampai sekarang ulama ini berselisih pendapat, letak jiwa, letak hati, dan letak roh manusia itu di mana? Apakah di dadanya, ataukah di otaknya, ataukah di mana? Sampai sekarang ini menjadi perdebatan para ulama. Posisi jiwa, posisi roh, posisi hati manusia itu di mana? Dan hati, jiwa, dan ruh itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan, namun tidak bisa kemudian kita lihat, kita pegang, kita ketahui warnanya, bentuknya, dan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma sawwaha, dan kesempurnaan penciptaannya. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa manusia ini dalam sesempurna-sempurna, sebaik-baiknya penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam jiwa manusia ini Allah Subhanahu wa taala berikan hawa nafsu. Yang ini berbeda dengan malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat tanpa kemudian Allah Subhanahu wa taala uji dengan hawa nafsu. Namun berbeda dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala uji manusia dengan Allah berikan hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu sangat amat kemudian mendorong seseorang untuk berbuat kejelekan. Maka ketika hawa nafsu ini tidak terkontrol, maka ini akan merusak hati, merusak jiwa. Dia akan melakukan apa yang dia inginkan, dia akan mengatakan apa yang dia kehendaki, dan dia akan melihat apa yang dia sukai, tanpa menimbang apakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Tanpa menimbang apakah ini mendatangkan manfaat ataukah madhar. Maka ketika hawa nafsu dituruti, maka semuanya akan rusak. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berikan hawa nafsu kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat untuk kemudian mengatur hawa nafsu manusia. Maka kita makan, kenapa kita makan? Pengen makan. Artinya apa? Ada hawa nafsu untuk makan. Positif atau negatif? Bisa positif, bisa negatif. Positif. Kapan positif? Ketika kita konsep makan dan minumnya adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, namun jangan melebihi batas. Maka makan dan minum sesuai dengan batasnya, ini adalah memperturutkan hawa nafsu, namun positif.
Kenapa? Ada aturan, sesuai dengan aturan. Ketika Anda lapar, Anda makan. Ketika Anda haus, Anda minum. Ketika mungkin Anda pengen sesuatu, ya kadang-kadang beli camilan. Tapi tidak berlebihan. Kadang-kadang pengen makan enak, Anda beli sate gulai. Tapi ya jangan nambah-nambah. Maka makan dan minum sesuai dengan kadarnya. Maka ini adalah karena kita punya hawa nafsu, namun ini positif karena kita sesuai dengan kadarnya. Namun ini akan menjadi negatif ketika kita melebihi batas. Misalkan ya, mentang-mentang ini buka puasa, misalkan balas dendam. Tadi nggak bisa makan es teh, minum es teh. Tadi nggak bisa minum es kelapa, tidak bisa minum es jeruk. Ini tersaji semuanya, tak minum semua. Maka apakah ada hawa nafsu yang diperturutkan? Ada. Apakah ini negatif ataukah positif? Negatif. Kenapa? Karena dilepas selepas-lepasnya tidak sesuai dengan kadarnya. Contoh yang lain, istirahat. Maka apabila kita capek, maka kita istirahat. Kenapa kita istirahat? Karena ada hawa nafsu untuk kemudian kita mengistirahatkan diri. Namun ketika istirahatnya ini berlebihan, maka ini tidak baik. Gak kajian kenapa? Aduh capek, tak istirahat dulu. Minggu depannya gak kajian kenapa? Capek lagi. Istirahat dulu. Minggu depannya lagi, istirahat lagi. Capek lagi, iya. Kapan gak capeknya? Kemudian istirahatnya terus-terusan. Yang biasanya rutin kajian, istiqomah kajian, ikut pengajian, ini kok mengalami penurunan semangat. Alasannya adalah karena capek istirahat dulu. Maka boleh sesekali istirahat mungkin karena capek kuliah, karena capek bekerja, kemudian harusnya hadir kajian di jadwal tersebut, kok ini merasa capek banget, maka tidak masalah kemudian istirahat. Namun kemudian istirahat yang berlebihan, kemudian dijadikan alasan untuk kemudian tidak thalabul ilmi, maka ini bermasalah. Allah Subhanahu wa taala berikan hawa nafsu kepada manusia, yang mana apabila hawa nafsu ini tidak dikontrol, maka akan mengakibatkan akibat yang negatif. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian kami ilhamkan kepada jiwa manusia tersebut jalan kefajirannya, jalan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqwaha, dan jalan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kasih dua pilihan. Jalan kefajiran, yaitu jalan maksiat, dan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan milih. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa hamba. Maka apabila kalian memperturutkan hawa nafsu kalian tanpa kemudian mengontrol hawa nafsu kalian, maka kalian ikuti jalan kefajiran hawa nafsu tersebut. Namun ketika dengan hawa nafsu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, kalian bisa mengontrol. Kalian bisa menaklukkan hawa nafsu kalian tersebut, maka ini adalah jalan ketakwaan Anda. Maka Allah berikan dua pilihan. Mau Anda perturutkan hawa nafsu Anda, ataukah Anda kontrol hawa nafsu Anda? Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala kaitkan keberuntungan hamba dengan kesucian jiwa. Dan jika demikian, al-muflih, yang namanya orang yang beruntung yang sejati, itu adalah man zakka nafsaha.
Man zakka nafsahu adalah orang yang kemudian mensucikan jiwanya. Itu orang yang beruntung. Maka kaitkan penilaian atau tolak ukur keberuntungan itu adalah dengan tolak ukurnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita terbiasa untuk menjadikan tolak ukur duniawi sebagai tolak ukur utama untuk beruntung atau tidaknya seseorang. Maka ya sering masyarakat menilai ini, bahkan kita menilai seseorang itu dari zahirnya, dari hartanya, kemudian dari kendaraannya, kemudian dari apa yang dia pakai, dari parasnya, dari jenjang pendidikannya, dari dan yang lainnya. Sering kita menjadikan tolak ukur ini sebagai tolak ukur kesuksesan, tolak ukur keberuntungan seseorang. Sering kita jumpai perkataan, wah si fulan itu sukses, kuliahnya cepat, dapat cum laude, cepat dapat kerja, nikah, punya anak, dapat posisi yang basah lagi di kantornya, beruntung dia. Belum lagi tolak ukur yang lain. Bahkan ada sebagian anak zaman sekarang itu menjadikan kepemilikan gadget sebagai tolak ukur keberuntungan, tolak ukur kemenangan dia, karena bisa mengungguli teman yang lainnya yang tidak punya gadget seperti mereknya dia. Maka sering kita jadikan tolak ukur dunia ini sebagai tolak ukur beruntung atau tidaknya seseorang dan bahagia atau tidaknya seseorang. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, qad aflaha man zakkaha. Allah jadikan tolak ukur keberuntungan itu adalah dengan orang tersebut senantiasa mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Dia merupakan orang yang sangat amat respon terhadap keadaan hatinya. Sangat perhatian dengan dosa-dosanya. Sangat semangat untuk kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat semangat kemudian untuk beramal soleh. Karena dia yakini bahwasanya amal soleh ini adalah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Maka itu adalah tolak ukur yang Allah jadikan sebagai tolak ukur keberuntungan. Tapi kan nggak ada ya, hampir nggak ada di antara kita yang kemudian berkomentar, wah beruntung itu si fulan, tiap hari rajin beribadah, baca Al-Quran, ngaji, menunaikan kewajibannya terhadap keluarganya, cari nafkah dan yang lain. Tapi ya sholatnya jalan, ibadah yang lainnya jalan. Masya Allah, beruntung sekali. Jarang kita jumpai di masyarakat kita ada yang berkomentar seperti ini. Masya Allah fulana, meskipun dia bekerja ataupun kuliah tetap istiqomah di atas hijab syar'inya. Kemudian dia adalah seorang wanita yang semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Dia juga adalah seorang wanita yang perhatian terhadap kewajiban suaminya, anaknya, dan yang lainnya. Dan dia adalah orang yang senantiasa menjaga sholat-sholat sunnahnya. Cukup beruntung si fulana. Jarang kita jumpai komentar demikian. Dan biasanya ibu-ibu yang jadi tolak ukur keberuntungan itu adalah suaminya. Seneng yo, bojomu ki sugih dan yang lainnya. Banyak ibu-ibu yang kemudian menjadikan tolak ukur ini adalah sebagai tolak ukur keberuntungan. Namun ternyata ini tidak menjadi tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha la yanzuru ala suwarikum wa amwalikum,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihat dan menilai wajah-wajah kalian, bentuk rupa kalian, dan juga harta kalian. Bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai hamba yang baik. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai dan akan melihat kepada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan perbuatan kalian. Maka Allah jadikan hati dan amal ini sebagai tolak ukur hamba. Apakah hamba ini berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Dan hendaknya inilah yang kemudian kita jadikan sebagai tolak ukur untuk menilai diri kita pribadi dan menilai orang lain, sehingga kita bisa dengan bijak memilah dan memilih siapakah yang bisa kemudian layak untuk kita jadikan sebagai teman akrab, siapakah yang kemudian layak untuk kita jadikan sebagai teman hidup, dan siapakah orang-orang yang harus kita hindari supaya hati kita tidak terpengaruh, dan seterusnya dan seterusnya. Maka masalah hati dan amal ini adalah tolak ukur utama untuk menilai diri kita pribadi dan juga menilai orang lain, sehingga kita bisa bersikap bijak terhadap orang tersebut. Mari kita lihat hati kita masing-masing, dan mari kita lihat amalan kita masing-masing. Apakah sudah kemudian termasuk dalam kategori orang yang soleh dan baik, ataukah sebaliknya? Masing-masing kita lah yang kemudian bisa mengukurnya. Kemudian orang lain, apakah selama ini kita lebih mudah menghormati, menghargai orang lain, yang orang lain ini kita lihat dari sisi jabatannya, dari sisi mungkin kedudukannya di masyarakat, dari sisi mungkin umurnya dan yang lainnya. Kemudian kita jadikan tolak ukur untuk kemudian kita hormati, kita dekati. Ataukah selama ini yang kita nilai itu adalah kualitas amalan seseorang? Ketika kita jumpai ada seseorang yang ini sangat amat perhatian dengan agamanya, menjaga ibadahnya, menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Rabb-nya, dan menjauhi semua maksiat, apakah kemudian kita jadikan orang yang seperti ini sebagai teman dekat kita? Meskipun mungkin orang ini adalah orang yang tidak punya. Ataukah masih kekayaan, tingkat pendidikan, kemudian kita jadikan tolak ukur utama dalam memilih kawan dan lawan? Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan tolak ukur yang Allah akan nilai itu adalah hati dan amal. Maka gadget yang Anda miliki, harta yang Anda miliki, kendaraan yang Anda miliki, itu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda terlena dengan gadget Anda, tidak bisa mengontrol jari jemari Anda untuk memanfaatkan gadget yang Anda miliki, maka gadget ini tidak akan mengantarkan Anda kepada hamba yang taat kepada Allah, namun mengantarkan Anda menjadi hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan yang Anda miliki dengan kendaraan yang paling terkini, yang bisa mengantarkan Anda dengan nikmatnya kemana saja Anda inginkan dan kapanpun Anda inginkan. Maka apabila Anda terlena dengan kendaraan ini, maka hal ini tidak akan mengantarkan Anda kepada hamba yang dicintai oleh Allah, namun mengantarkan Anda kepada hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Anda miliki, apabila tidak Anda sikapi dengan bijak, maka ini tidak akan Allah Subhanahu wa taala nilai. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kepada
harta Anda dan juga tidak menilai kepada cantik dan bagusnya paras Anda. Tapi Allah nilai hati dan amalan Anda. Maka bila hati yang Anda kemudian ini muhasabah tiap harinya, kemudian Anda bersihkan tiap harinya, kemudian menjadi hati yang senantiasa bersih, atau setidaknya sedikit noda-noda yang ada dalam hati ini. Dan noda-nodanya ini adalah bukan noda-noda yang mengerak. Dan Anda menjadi hamba yang sangat amat kemudian merasa risih dengan maksiat sekecil apapun itu. Maka ini adalah tanda hati Anda adalah hati yang suci, hati yang baik, dan ini adalah tanda keberuntungan bagi Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Anda terhadap dosa itu sama sekali tidak merespon, melihat maksiat, hati ini merasa ya biasa-biasa saja. Anda melakukan maksiat apapun, merasa biasa-biasa saja, normal-normal saja, tidak merasa gundah gulana, tidak merasa enggak betah, tidak merasa menyesal. Maka ini adalah hati yang kotor. Dan ini adalah tanda kerugian seseorang dan tanda celakanya dia. Allah katakan wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah, sungguh celakalah bagi orang yang dia mengotori jiwanya. Mengotori dengan berbagai macam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa dosa kecil ataupun dosa besar. Yang kemudian dia remehkan dosa-dosanya, kemudian dosanya ini akan semakin mengerak, menghitam, akhirnya susah dibersihkan, sehingga cahaya dari Allah Subhanahu wa taala akan susah masuk ke dalam hati orang tersebut. Dan dalam tingkatan yang paling parah, maka meskipun hamba itu adalah hamba yang masih hidup, namun hatinya adalah hati yang mati. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, dia tidak bisa ngambil faedah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan, dia tidak bisa kemudian hatinya terketuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah dibacakan atau tidaknya hadis Nabi ataupun firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap orang tersebut. Allah katakan summun bukmun umyun. Dia itu bisu, buta, tuli. Maka dia itu adalah orang yang tuli, bisu dan buta. Padahal sebenarnya tidak. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya ada hambanya yang ini diberikan telinga tapi dikatakan oleh Allah sebagai tuli. Diberikan lidah tapi Allah katakan bisu. Diberikan mata, Allah katakan dia buta. Kenapa demikian? Karena dia tidak lagi bisa merespon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, namun dia melihat azab, hatinya tidak merespon. Dia mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang soleh, namun hatinya pun tidak kemudian terketuk untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat hal semua itu semua, namun tidak kunjung lisannya ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan meskipun dia punya lisan, maka dia hakikatnya adalah orang yang bisu. Faqad khaba man dassaha. Maka sungguh sengsaralah, merugilah orang yang mengotori jiwanya. Maka sebenarnya kerugian yang hakiki itu adalah kerugian yang dialami oleh orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun dia naik mobil yang mentereng, yang mewah, yang tidak dimiliki oleh seorang pun di muka bumi misalnya, gadgetnya adalah gadget tercanggih di zamannya, rumahnya adalah rumah yang paling mahal, dan dia punya segala sesuatu yang serba mewah dan wah dan unik yang tidak dimiliki oleh orang lain, namun ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa tergiur dengan manisnya dunia sehingga melupakan agamanya. Tidak perhatian terhadap perintah Allah,
tidak peduli kepada sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dia perturutkan adalah kebahagiaan hawa nafsunya dan senantiasa dia kejar-kejar dunia, maka hakikatnya orang ini adalah orang yang khoba, orang yang merugi, orang yang celaka, dan orang yang tidak beruntung. Berbeda dengan orang yang senantiasa dia semangat untuk mempelajari firman Rabb-Nya, belajar cara membaca yang benar, memahaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, memenuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Dan ini adalah orang yang sangat amat baik, berbuat kebaikan kepada orang lain, senantiasa mengulurkan tangannya terhadap orang yang membutuhkan. Dia infakkan hartanya di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala kepada fakir miskin, diwakafkan untuk membangun masjid dan yang lainnya. Sampai mungkin hartanya ini habis, atau setidaknya dia sisakan secukupnya saja untuk dirinya dan keluarganya. Maka ini adalah hamba yang beruntung, meskipun mungkin di kacamata manusia dia adalah seorang yang tidak beruntung. Karena ekonominya yang pas-pasan, karena mungkin wajahnya yang pas-pasan, karena mungkin kendaraannya yang butut dan yang lainnya. Namun hakikatnya orang yang seperti ini adalah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan ini merupakan doa yang beliau baca dan perlu untuk kita hafalkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini, yaitu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ati nafsi taqwaha." Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah dia, itu sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah zat yang sebaik-baik yang bisa mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pelindung jiwaku dan engkau adalah pencipta jiwaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala limpahkan ketakwaan kepada hati dan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah merupakan kekayaan sejati bagi seorang hamba. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ghina ghinal qalbi." Yang namanya kekayaan sejati itu adalah kekayaan yang ada dalam hati seseorang. Saya tanya, apa ciri-ciri orang yang dia kaya? Ciri-ciri utama orang yang kaya itu apa? Ciri utama orang yang kaya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya hati, betul, tapi bukan itu yang saya inginkan jawabannya. Ciri utama orang kaya. Qanaah, betul, tapi bukan itu yang saya inginkan. Orang kaya sejati itu bagaimana sih? Katakan kaya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama apa? Al-Ghani. Apa arti Al-Ghani? Maha kaya. Allah punya semuanya? Punya semuanya. Allah butuh tidak? Tidak butuh. Maka dikatakan Allah Maha Kaya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memiliki segalanya dan Allah tidak butuh kepada apapun. Maka orang kaya sejati itu adalah ketika orang tersebut itu tidak merasa butuh. Kalau Anda masih merasa kurang dan butuh, nah itu berarti Anda belum kaya.
Kalau Anda masih kemudian sebenarnya kebutuhan sudah tercukupi, tapi Anda merasa kurang dan butuh, Anda belum kaya. Anda fakir. Fakir artinya adalah orang yang sangat membutuhkan. Sedangkan ghina atau ghani itu adalah orang yang kaya, itu orang yang tidak butuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan al-ghina ghinal qalbi. Yang namanya kekayaan sejati itu adalah kekayaan yang ada dalam hati. Di mana hati ini dia tidak kemudian merasa membutuhkan dunia yang berlebihan. Ya dunia dia cari ya sebatas untuk kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya adalah ketika dunia bisa mengantarkannya kepada taat kepada Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dia kejar dunia. Tapi kalau tidak mengantarkannya kepada keridhaan Allah, ya tidak dia kejar. Dia tahu kadar kualitas keimanan dan ketakwaan dalam dirinya. Sehingga ketika dia merasa akan tertipu dengan dunia tersebut, maka dia tidak kejar. Dia akan berusaha mencari dunia sesuai dengan kadar dunia ini, apakah kemudian bisa membawanya dicintai oleh Allah ataukah tidak. Maka kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan yang ada dalam hati. Ketika hati ini kaya, maka dia akan merasa qanaah, cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa fakir, yaitu butuh terhadap dunia yang berlebihan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi katakan al-ghina ghinal qalbi. Kekayaan sejati itu adalah kekayaan yang ada dalam hati, itu dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan ini semua sebagai tolak ukur untuk kemudian dia cari dunia. Kalau dunia ini bertolak belakang dengan iman dan takwanya, dia tinggalkan dunia tersebut. Misalkan melamar pekerjaan yang kemudian di pekerjaan tersebut harus menanggalkan hijab, tinggalkan. Melamar pekerjaan di pekerjaan yang di situ akan kemudian terganggu sholat wajibnya, tinggalkan, pilih yang lain. Maka mungkin meskipun dari sisi harta dia adalah termasuk orang yang pas-pasan atau bahkan kekurangan, namun ketika hatinya ini merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan ketakwaan dan keimanannya, yang ini kemudian mengatur langkahnya dalam hidup di dunia, maka ini adalah kekayaan yang sejati. Berbeda dengan orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan harta namun merasa kurang. Padahal kalau seandainya itu harta ini dibagikan kepada anak cucu 7 turunan, itu nggak habis. Tapi masih aja kurang. Maka ini bukan orang yang kaya sebenarnya, karena dia masih merasa butuh kepada dunia. Muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon supaya Allah Subhanahu wa taala sucikan jiwa dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik zat yang bisa mensucikannya. Karena engkau adalah zat yang melindungi hati dan melindungi jiwa, dan engkau adalah maulaha, tuannya hati, tuannya jiwa, yaitu rohnya jiwa. Maka hanya engkau lah yang kemudian paling mengetahui terhadap keadaan jiwa seseorang, maka engkau lah yang kemudian paling baik dan paling bisa untuk mensucikan jiwa tersebut. Muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari pemaparan yang kami sampaikan, kami harapkan menjadi jelas bagi kita bersama bahwasanya yang pertama, penting untuk kemudian kita memperhatikan kondisi jiwa dan hati kita setiap harinya. Jangan sampai kemudian kita lalai, gak peduli terhadap taat ataukah dosa, gak peduli terhadap kemudian hati kita apakah bergerak ataukah sudah bersih. Maka kita hendaknya senantiasa memohonkan ampunan untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, dan juga di waktu-waktu mustajab yang lainnya. Kita isi dengan banyak istighfar,
banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala kita harapkan berkenan untuk mensucikan jiwa kita dan menjadikan kita menjadi hambanya yang beruntung dengan keadaan hati yang bersih. Kemudian tidak lupa hendaknya kita menjadikan tolak ukur beruntung dan merugi itu adalah tolak ukur yang Allah jadikan sebagai tolak ukur. Jangan sampai kemudian kita merasa beruntung dengan kemudahan dunia kita, namun kita telantarkan akhirat kita. Banyak orang yang merasa beruntung dengan dunianya, sukses dengan dunianya, namun kemudian dia telantarkan akhiratnya. Dia saking cintanya kepada dunia sampai kemudian dia benci kematian, benci akhiratnya sendiri. Dia tertimpa penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan bahkan terlalu cinta dunia sehingga dia membenci kematiannya sendiri. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka ini mungkin pendahuluan yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk mukadimah yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan masalah pentingnya tazkiyatun nafas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi tanya jawab enggak? Silakan bagi teman-teman ataupun bertanya silakan. Ya, kalau tidak ada, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka